Allahu Akbar. Telah terjadi gempa barusan di Pasar Mangunkerta yang arah Mangunkerta. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban gempa Cianjur, kita bergabung dengan rekan Wildan Hidayat di Rumah Sakit Cimacan Cianjur. Ya, selamat malam Wildan, bagaimana kondisi korban luka di rumah sakit dan dari data yang Anda peroleh, ada berapa korban jiwa saat ini terkait gempa Cianjur? Pemirsa dan juga pemirsa, hingga malam hari ini korban gempa di Cianjur ini total semuanya ada 206 orang dan untuk korban meninggal dunia total semuanya ada 13 orang. Kemudian belum dipastikan lagi jumlah korban akan bertambah dan tidak. Dan di belakang saya ini terdapat pasien-pasien yang memang masih rumah sakit Ciawi Bogor dan 13 orang hingga malam hari ini dinyatakan meninggal dunia, Mirfa. Ya Wildan, berarti dari rumah sakit Cimacan sendiri ada 13 korban meninggal? Ya betul Mirfa, hingga pukul 8 data dari Kepala Bagian Koordinator Lapangan Rizky tadi menyatakan bahwa ada 13 orang meninggal dunia dan 206 orang luka-luka. Mirfa. Bagaimana kondisi ratusan korban yang terluka saat ini di Rumah Sakit Cimacan, Wildan? Ya, di IGD sendiri di RSUD Cimacan ini tidak menampung semua pasien. Untuk itu pihak RSUD menyediakan tenda-tenda darurat seperti yang terlihat saat ini, Mirfa. Dan tidak hanya di lokasi ini juga, namun di depan RSUD pun membuka tempat untuk para pasien yang mengalami luka-luka. Apakah saat ini berada di tenda-tenda sudah cukup layak sejauh penglihatan Anda? Ya, sejauh penglihatan saya saat ini memang pasien terlihat tidak menggunakan selimut dan diperkirakan pasien ini memang membutuhkan selimut dan juga tempat yang layak untuk ditempati, Mirsa. Seperti adanya tabung oksigen yang keluar dan juga dingin di malam di wilayah Cianjur ini, Mirsa. Iya. Lalu terkait korban yang terluka, apakah sudah mendapat pengobatan yang layak? Karena ini kan juga bergabung dengan korban-korban lainnya yang mengungsi begitu. Ya, Mirfa, untuk korban luka parah dilarikan ke RSUD Ciawi Bogor dan juga Rumah Sakit Paru Cisarua mengalami luka parah. Mengingat di RSUD Cimacan ini karena keterbatasan alat maka dilarikan ke RSUD yang ada di Bogor. Dan tidak hanya ke RSUD Bogor, yang luka pun ada juga yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah Cianjur. Namun karena memang terkendala jalur yang terputus serta akses jaringan seluler yang tidak bisa dijangkau karena longsoran yang ada di wilayah Sugenang, maka tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit Cianjur kota. Ya baik,
Terima kasih Wildan Hidayat atas laporan langsung Anda dari Rumah Sakit Cimacan Cianjur. Pemirsa, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur bakal didistribusikan menggunakan helikopter. Bantuan juga akan dikirim bersamaan dengan kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Kepala BNPB dan BMKG esok hari. Sudah melakukan koordinasi menyeluruh, tidak hanya dengan pemerintah daerah di paling intens di 3 kabupaten kota, Kota Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, yang sejauh ini memang data yang kita terima itu Kabupaten Cianjur yang paling terdampak. Kemudian kita juga jam 19 waktu Indonesia Barat ini akan melakukan rapat koordinasi lintas kementerian lembaga. Nanti kita juga akan mengharapkan Kementerian Kesehatan misalkan segera menurunkan tim dokter, khususnya tim dokter tulang ke lapangan karena ini dibutuhkan oleh daerah, dan juga Kementerian Sosial untuk dukungan tenda dan logistik di lapangan. BNPB sendiri itu malam ini akan mendorong 47 tenda dengan kapasitas satu tendanya itu 30 sampai 40 orang, dan logistik siap pakai. Jadi untuk mendukung pengungsian yang saat ini terjadi di Cianjur. Jadi kira-kira demikian respon cepat kita yang kita harapkan malam ini itu sudah tergelar di daerah terdampak. Besok pagi Kepala BNPB mendampingi bersama dengan Menko PMK dan juga Kepala BMKG akan turun langsung ke lapangan dengan membawa juga dukungan logistik menggunakan 1 unit helikopter yang nantinya helikopternya akan kita standby-kan di Cianjur supaya bisa mendukung distribusi logistik ke daerah-daerah yang terisolir. Ada beberapa tempat titik jalan yang longsor saat ini sehingga mungkin kalau kita mengandalkan jalur darat akan susah untuk distribusi logistiknya, ini kita dorong dengan heli. Pemirsa, gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat juga terasa hingga Jakarta dan sekitarnya. Karyawan di kawasan perkantoran Jakarta pun panik berhamburan. Gempa yang terjadi pada kedalaman 10 km di wilayah Cianjur, Jawa Barat terasa hingga Jakarta, pemirsa. Getaran gempa membuat sejumlah gedung perkantoran terguncang. Para karyawan pun panik berhamburan keluar gedung untuk mengevakuasi diri. Sementara itu, pegawai Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berhamburan keluar kantor yang berada di Jalan Mandala 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya para pegawai langsung bergegas keluar dari gedung kantor. Tak berselang lama dan dirasa aman, pegawai kembali masuk untuk melanjutkan aktivitasnya. Selain Jakarta, gempa juga terasa hingga ke Depok, Jawa Barat. Para ASN yang tengah bekerja di kantor pemerintahan Kota Depok panik dan berhamburan keluar gedung, terutama yang bekerja di gedung Baleka yang memiliki 8 lantai. Para karyawan ini langsung turun setelah merasakan gempa dan tetap menunggu di luar karena takut terjadi gempa susulan. Gempa juga membuat sejumlah pegawai dan mahasiswa di IPB panik dan berhamburan keluar gedung. Menurut pihak keamanan setempat, guncangan gempa cukup kuat dirasakan dari lantai 2 gedung sehingga membuat kepanikan penghuni kampus. Gempa terjadi beberapa menit. Para penumpang dan pengunjung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang turut merasakan gempa. Meski guncangan gempa tidak berlangsung lama, namun cukup membuat penumpang keluar dari gedung terminal untuk menyelamatkan diri.
Gempa bermagnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat menyebabkan 62 orang meninggal, ratusan mengungsi dan ratusan rumah rusak. Berikut data sementara korban dan kerugian akibat gempa. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa korban meninggal dunia gempa Cianjur mencapai 162 jiwa. Mayoritas korban jiwa merupakan anak-anak. Di jam 13.20, rata-rata dari testimoni warga berlangsung tidak lama, hanya 30 detikan, ya, kurang dari 1 menit. Pusatnya dan memang yang terdampak luar biasa dari Kecamatan Cugenang, kedalaman 10 km. Skala Richter, skala sedang, tapi daya rusaknya memang luar biasa. Tercatat di call center dari BPBD, mohon izin menyampaikan berita buruk. Ada 162 yang meninggal dunia, 326 luka-luka, mayoritas patah tulang dan berhubungan dengan luka-luka karena tertimpa atau kena benda tajam. 13.784 pengungsi yang akan kita sebar di minimal 14 titik pengungsian. Kemudian rumah rusak. Informasi terbaru terkait gempa Cianjur akan kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.